Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4726-4727. Dev berpikir sejenak, lalu berkata, busur Raja Dewa ini memang bisa kuberikan padamu. Tapi kau tidak akan bisa menariknya. Jika berada di tanganmu, itu hanya akan menjadi sia-sia. Tidak bisa menariknya. Lin Kevan tertegun. Lalu kau bisa menariknya. Tentu saja, ini adalah busur Raja Dewaku sendiri, tentu saja aku bisa menggunakannya. Dev menjawab dengan percaya diri. Kalau kau bisa, maka aku juga bisa. Lin Kevan berkata dengan tegas, lalu langsung mengambil busur dan mencoba menarik talinya. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, busur itu sama sekali tidak bergerak, seakan-akan tidak bisa ditarik sama sekali. Bahkan ketika Lin Kevan mengerahkan seluruh tenaganya, hasilnya tetap nihil. Melihat ini, Lin Kevan benar-benar terkejut. Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga menatap dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Meskipun busur Raja Dewa adalah senjata ilahi, seharusnya tidak sampai pada titik di mana bahkan seorang kultivator alam transformasi abadi pun tidak dapat menggunakannya, bukan? Tapi Dev hanya berada di alam Mahayana, mengapa dia bisa menarik busur itu? Aku sudah bilang, kau tidak akan bisa menariknya. Jangan sia-siakan tenagamu. Dev mengambil kembali busur Raja Dewa itu. Coba kau tarik sekali lagi. Lin Kevan masih belum menyerah. Dia ingin melihat bagaimana Dev bisa menggunakan busur itu. Baiklah, biar kalian lihat sendiri. Dev membawa busur itu keluar dari ruangan. Lin Kevan dan dua lainnya segera mengikutinya dengan penuh rasa ingin tahu. Dev mengambil posisi, mengangkat busur ke arah langit kosong, lalu dengan satu jari, ia dengan ringan menarik tali busur. Pada saat yang sama, pola energi yang misterius bergejolak dari dalam tubuhnya. Busur Raja Dewa mulai tertarik ke belakang, dan di sekelilingnya, titik-titik cahaya mulai berkumpul, akhirnya membentuk sebatang anak panah yang bersinar. Wosh! Dev melepaskan tali busur. Anak panah itu langsung melesat bagai kilatan cahaya, menembus langit. Dimanapun anak panah itu melewati, udara terbelah, meninggalkan jejak hitam yang seolah-olah merobek ruang itu sendiri. Lin Kevan dan dua lainnya hanya bisa terpana, terdiam seperti patung. Kekuatan satu tembakan panah ini sangat menakutkan. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, terdengar jeritan mengerikan dari langit. Kemudian, bayangan hitam jatuh dari atas dengan cepat dan menghantam tanah di depan mereka dengan keras. Dev dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah sosok itu. Ternyata itu adalah seorang kultivator. Namun, di dada orang itu terdapat lubang besar, ia sudah mati tanpa suara. Jelas, lubang di tubuhnya adalah akibat dari panah yang dilepaskan Dev. Lin Kevan dan dua lainnya menatap Dev, sementara Dev hanya bisa tersenyum kaku. Ini, kebetulan sekali, benar-benar tidak sengaja, murni kecelakaan. Dev berkata sambil sedikit merasa canggung. Namun, saat berbicara, dia langsung berjongkok dan mulai menggeledah tubuh pria itu, mengumpulkan semua kantong penyimpanan yang ada padanya. Setelah itu, Dev melambaikan tangannya, dan tubuh kultivator yang mati itu langsung berubah menjadi abu, menyisakan lubang dalam di tanah. Dasar bodoh, berani-beraninya terbang rendah di sini. Itu salahnya sendiri, mati juga pantas. Mo Saiying segera berusaha membela Dev. Benar, orang ini hanya sial saja, ini bukan salah Tuan Chen. Hua Zhangweng juga ikut berbicara. Seperti pepatah mengatakan, orang yang menerima keuntungan tidak bisa berbicara buruk. Karena mereka sudah setuju untuk membagi harta, mereka tentu harus berpihak pada Dev. Orang bodoh seperti ini, mati pun tidak ada yang peduli. Lin Kevan ikut berbicara, lalu menatap Dev dan berkata, Saudara Chen, kau tidak perlu merasa bersalah. Ini bukan kesalahanmu. Sekarang, ayo kita lihat ada apa di dalam kantong penyimpanannya. Kita bagi rata. Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini membelanya bukan karena alasan moral, tetapi karena mereka ingin berbagi jarahan. Baiklah, seperti kata pepatah, jika sudah bertemu, bagi hasilnya setengah-setengah. Karena kalian melihatnya, maka barang-barangnya juga menjadi bagian kalian. Dev lalu mengeluarkan berbagai harta dari kantong penyimpanan kultivator itu. Selain beberapa batu roh, kantong penyimpanan itu sebagian besar berisi tanaman obat abadi. Sepertinya pria ini adalah seorang alkemis yang sedang mencari tanaman obat. Namun, tanpa sengaja dia terbang di atas wilayah Kekaisaran Xiao dan akhirnya ditembak jatuh oleh Dev. Batu roh ini kalian ambil saja.
Sedangkan tanaman obat ini, aku akan membuatnya menjadi pil, lalu kita bagi rata. Jika kalian langsung memakan tanaman obat ini, efeknya akan sangat berkurang. Setelah berbicara, Dev langsung mengeluarkan kuali Senong. Astaga, ini apa? Kelihatannya luar biasa keren. Mo Saing terkejut ketika melihat kuali Senong. Ini kuali pemurnian obat, bukan? Hua Zhangwen mengelus permukaan kuali Senong, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Saudara Chen, kau juga bisa membuat pil. Apakah kau seorang alkemis? Lin Kevan juga tampak kaget. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Dev ternyata seorang alkemis. Dev, meskipun hanya berada di alam Mahayana peringkat kedua, mampu bertarung melampaui levelnya, bahkan menghadapi kultivator alam Mahayana peringkat ke-9 pun dia tidak gentar. Jelas, dia adalah seorang jenius yang berbakat dalam seni bela diri dan sangat fokus pada latihan kultivasi. Namun, siapa sangka dia juga seorang alkemis. Saat bosan, aku kadang-kadang iseng membuat pil. Dev berkata dengan santai, lalu memasukkan semua tanaman obat ke dalam kuali Senong. Dalam hitungan detik, aroma wangi menyebar di udara. Seketika, satu tungku penuh pil obat siap digunakan. Pilnya sudah jadi, kalian bertiga bagi sendiri saja. Dev menunjuk ke arah kuali Senong. Semua ini untuk kami. Lin Kevan menatap Dev dengan penuh rasa tidak percaya. Tentu saja, jika aku ingin pil ini, aku bisa membuatnya kapan saja. Ambil saja semuanya. Dev melambaikan tangannya dengan santai, tanpa sedikit pun terlihat pelit. Begitu mendengar ini, Mo Saing dan Hua Zhangwen tidak bisa menahan diri. Mereka langsung bergegas ke kuali dan mulai mengambil pil dalam jumlah besar. Melihat itu, Lin Kevan pun tidak bisa lagi mempertahankan sikapnya sebagai seorang pangeran. Dia ikut melompat ke depan dan mulai berebut pil. Dalam sekejap, satu tungku penuh pil obat habis terbagi di antara mereka bertiga. Saudara Chen, selain barang-barang ini, apalagi yang kau punya? Biarkan kami melihat-lihat, Lin Kevan berkata dengan penuh antusias. Dia yakin bahwa Dev pasti memiliki lebih banyak harta. Tidak mungkin dia hanya memiliki busur Raja Dewa dan kuali Senong saja. Ah, tidak banyak barang bagus lagi. Hanya ada sedikit barang seperti lonceng pola naga, pedang pembunuh naga, dan cambuk ajaib. Dev berbicara dengan santai, lalu mulai mengeluarkan satu persatu harta miliknya. Saat melihat satu persatu harta yang dikeluarkan Dev, ketiga orang itu benar-benar terpana. Di mata mereka, setiap benda ini adalah senjata ilahi yang luar biasa. Lin Kevan menatap dengan mata berbinar, lalu akhirnya fokus pada satu senjata pedang pembunuh naga. Bersambung.